Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang menjadi wanita yang soleha. Jadi berbicara tentang wanita soleha, banyak definisi yang mengatakan bahwa wanita soleha itu didasari atau dilandasi dengan keimanan yang ada dalam dirinya dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut aku pribadi, menjadi wanita soleha itu adalah terus memperbaiki diri menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi lebih baik itu caranya banyak ya. Mulai dari kita berperilaku, mulai dari kita melihat sisi yang satu dengan yang lainnya, bagaimana kita menyikapinya dengan baik dan positif. Jadi ketika kita berusaha menjadi wanita yang lebih baik, disitu pula kita diberikan jalan agar hidayah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita gunakan sebaik mungkin. Namun di sisi lain setiap orang kan berbeda-beda ya. Dan secara pribadi dari saya, dulu saya orangnya tidak menggunakan hijab. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menggunakan hijab. Kalau kita membahas tentang masa lalu, yang namanya masa lalu pasti ada lah. Jadi saya secara pribadi waktu SMP, SMA itu tidak pernah menggunakan hijab sampai SMA. Namun di saat itu saya merasakan perbedaan antara menggunakan hijab dengan yang tidak berhijab. Ketika saya belum berhijab, banyak godaan, banyak yang misalkan laki-laki ya, yang ukur dari jauh lah, yang kagum segala macam lah seperti itu, yang sampai saya tidak menyadari bahwa beginikah menjadi apa ya? Maksudnya seperti kalau misalkan di TV ya artis, tapi saya merasa diri saya itu biasa-biasa saja. Namun teman-teman lainnya bahkan mengatakan, kamu kenapa nggak ikut cheerleader sebenarnya? Ya, yang namanya saya dulu ya masih polos, masih baru, dan mungkin sekarang juga kayaknya masih ada sisi saya. Dulu waktu SMA, saya itu tidak pernah berpikir tentang menutup aurat. Namun saat itu banyak senior-senior yang sering mengganggu lah, yang mengagumi lah. Tapi yang namanya kita masa-masa SMA ya, bagi saya wajar kan kita seorang siswa yang memiliki teman banyak, yang mungkin kita harus lebih banyak berbaur kepada orang-orang. Dan di situ saya berpikir, saya pulang pasti adik saya itu punya dua akunnya, wajahnya sama orang tua. Jadi di situ saya berpikir, emang bagus bang. Jadi waktu itu saya coba-coba pakai hijab ya. Ternyata bagus ya. Cuman saya merasa itu panas banget sih. Tapi alih-alih lagi saya niat berhijab itu karena adik ibu saya enggak gitu. Dan itu pun saya berhijab karena bukan niat dulu ya, bukan niat. Karena kenapa? Waktu itu saya bongkar pasang hijab ya waktu masih SMA naik kelas 3. Nah, saat itu pun saya pakai hijab, alhamdulillah. Yang namanya ditegur-tegur sama senior, sama laki-laki yang di luar sana, itu alhamdulillah enggak ada. Jadi saat itu pun saya tersentuh dengan yang saya lakukan, walaupun saya masih bongkar pasang hijab di dalam rumah, atau kita kadang keluar jalan-jalan seperti itu ya sama saudara-saudara. Namun ada perbedaan yang saya dapatkan ketika berhijab ya, seperti
yang saya tadi katakan, kurangnya gangguan dari laki-laki atau ditegur-tegur seperti itu. Kan kadang kita risih ya sebagai perempuan, ditegur-tegur nggak jelas, dipanggil-panggil nggak jelas, sampai kita sembunyi-sembunyi gitu, sampai di lapangan pun kita dipanggil nggak jelas. Jadi itulah yang saya hindari waktu itu. Yang namanya berhijrah, saya belum berhijrah ya. Kalau kata baik, jauh dari kata baik ya. Saya pribadi, saya masih jauh dari kata itu. Saya sendiri merasa saya masih kebanyakan ingin bebas di luar rumah gitu. Tapi waktu itu saya alhamdulillah tidak bebas seperti anak lainnya. Jadi saya cuman kerja tugas bareng teman, di rumah teman, kerja kelompok bareng teman, main bulu tangkis bareng teman perempuan ya. Jadi waktu SMA saya senang sama saya punya teman, kami bersahabat waktu itu. Jadi kami itu sebenarnya bisa dikatakan siswa yang sebenarnya bawel ya di sekolah, karena kadang kita belanja sambil minum pop ice, sambil makan keripik. Jadi ya ampun, kalau saya mengingat masa-masa lalu itu kayaknya masa sih saya seperti ini. Tapi yang namanya pengalaman pasti ada saja seru-serunya ya. Jadi memasuki masa kuliah, saya itu selesai sarjana ya, masih bongkar pasang jilbab, belum memasuki masa-masa yang takut dengan aurat. Yang kalau kelihatan aurat, yang namanya aurat pasti orang tua kan yang dapat dosanya. Jadi saat itu saya berpikir belum ada apa-apanya yang saya tahu seperti itu. Jadi pas saya selesai sarjana, saya mengingat saya pergi les di Jawa, di Kediri. Waktu itu saya bareng adik. Setelah bareng adik saya kembali ke Jakarta. Saya di Jakarta itu iseng-iseng mengajar mengaji adik-adik satu di Jakarta bersama adik saya Uti. Dan di situ kadang dia pergi ke kampus itu pasti yang menggantikan Uti itu saya. Jadi guru ibu yang yayasan bersama itu katanya saya itu mirip dengan adik saya yang namanya Uti. Jadi dia senang kalau misalkan saya juga mengajar mengaji di situ, dan alhamdulillah adik-adik senang sama saya ya. Jadi saat itu pun saya merasa nyaman ada memakai jilbab, padahal jilbab yang saya pakai waktu Jakarta itu jilbabnya adik ya, jilbab yang agak panjang kayak oksigen ada itu. Jadi saat itu pun laki-laki juga segan sama saya kalau jalan. Jadi dengan hijab itu menurut saya kita perlu melindungi di saat-saat kita keluar dari rumah ya. Beda, pokoknya jauh perbedaannya kita menggunakan hijab dengan tidak pakai hijab. Jadi ketika saya berniat matang-matang untuk menggunakan hijab, disitulah ada hidayah buat saya agar saya istiqomah untuk pakai hijab. Jadi waktu itu saya niatkan insya Allah sampai sekarang hijab dipakai kalau keluar. Jadi alhamdulillah dengan keistiqomahan saya diberikan banyak amanah sama Allah SWT, dan sekarang itu saya mengajar mengaji. Saya sudah mempunyai suami dan saya memiliki satu anak. Disinilah saya bagaimana caranya agar saya mendapatkan pahala amalan, dan semoga apa yang saya niatkan itu baik di mata Allah, bukan hanya sebatas mencari amalan saja atau pahala saja, tetapi yang saya inginkan adalah semoga apa yang saya lakukan itu selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, yang namanya kebaikan itu sebenarnya mudah jika kita berusaha dan ingin mencarinya. Selain itu, memiliki tekad untuk menjadi lebih baik itu tidaklah mudah. Butuh keistiqomahan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dibandingkan kemarin-kemarin, dan jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan ya. Jangan malu untuk melakukan apa yang kadang orang asing, orang-orang itu merasa aneh ketika kita melakukan dengan cara terbuka untuk disukai secara pribadi agar disenangi orang-orang dan bermanfaat untuk orang lain, agar kita menjadi panutan. Dan itu saya rasa masih jauh ya dari diri saya. Dan mungkin sampai di sini saja dulu, karena kebetulan saya punya anak yang banyak gerakannya ya, goyangnya ya, inginnya. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu. Dan saya tentang menjadi usaha menjadi lebih baik. Semoga kita istiqomah semoga diri saya istiqomah dalam perjalanan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.